saudara sekalian, kita akan kembali mempelajari kitab 1 Timotius. Nah, ini adalah sebuah kitab yang disebut kitab penggembalaan. Karena di dalamnya, ya Rasul Paulus mengajar Timotius bagaimana dia harus bekerja, bersikap agar bisa menggembalakan gereja dengan baik. Nah, untuk apa kita mempelajari kitab 1 Timotius ini? Nah, pertama-tama, supaya kita yang menjadi hamba Tuhan, yang melayani, ya mungkin dalam kategori yang berbeda-beda, semua yang mempunyai tugas ya untuk memimpin jemaat Tuhan, apakah itu di anak-anak ya atau remaja atau dewasa, dalam tingkatan-tingkatan tertentu kita belajar ya bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Karena di buku ini ya Rasul Paulus memberikan banyak pengajaran. Dan kedua, bagi kita sebagai jemaat Tuhan, kita juga bisa mengerti apa yang dituntut dari hamba Tuhan, apa yang bisa dituntut dari mereka yang melayani. Ya, jadi bukan orang-orang yang melayani, bukan bisa melayani sesuka hatinya, semau dia. Itu bukan begini. Ada hal-hal yang harus diperhatikan di dalam melayani Tuhan. Nah, tentu di dalam mengajar demikian, Rasul Paulus juga menyinggung banyak hal yang juga bisa menjadi pelajaran bagi kita. Nah, jadi saya berharap dengan kita mempelajari kitab 1 Timotius ini, ya bisa membantu gereja kita meningkatkan kualitas pelayanan. Ya, sehingga pelayanan bisa menjadi lebih berguna, lebih bermanfaat ya bagi seluruh jemaat Tuhan. Malam ini kita lanjutkan di pasal pertama, ayat yang ke-8 sampai 11. Ya, mari kita lihat firman Tuhannya. Dari ayat yang ke-8 sampai ke-11. Nah, Rasul Paulus mengatakan, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim, bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapak dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah, dan seterusnya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Nah, Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya ini. Di pasal yang pertama ini saja, Rasul Paulus sudah secara tidak langsung ya mengajar Timotius. Bagaimana dia harus mengajar. Di ayat pertama kita membaca bahwa Paulus berbicara tentang guru-guru palsu. Mereka yang mengajar berdasarkan silsilah, berdasarkan dongeng ya di dalam tradisi orang Yahudi.
Dan Paulus mengatakan kepada Timotius, mengajar jemaat itu tidak boleh seperti itu. Mengajar jemaat Tuhan itu harus berdasarkan kitab suci. Berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Jadi Bapak Ibu, pada zaman kita sekarang, kalau ada orang yang naik ke mimbar atau berdiri di depan persekutuan, dan dia banyak menceritakan kisah orang lain, menceritakan kisah dirinya, lalu dikutip 1-2 ayat untuk mendukung cerita, itu bukan mengajarkan firman Tuhan. Sekalipun apa yang dia sampaikan itu sangat menarik, tapi itu bukan firman Tuhan. Dan kita jemaat harus mengerti, seorang hamba Tuhan tidak boleh mengajar seperti itu. Mengajar itu harus selalu berdasarkan firman Tuhan. Menjelaskan apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Lalu melihat bagaimana firman Tuhan itu berkaitan dengan kehidupan kita. Apa prinsipnya yang bisa kita tarik dari situ untuk kita ikuti pada masa sekarang. Jadi jangan kita terkesima ya. Jangan saudara-saudara merasa begitu senang dengan orang yang pandai ngomong, pandai bercerita, tapi dia cerita apa yang dia mau cerita. Itu bukan pekerjaan seorang hamba Tuhan. Nah, jadi pertama-tama Paulus sudah ingatkan Timotius. Orang-orang Yahudi yang mengajar berdasarkan mitologi mereka, berdasarkan silsilah mereka, itu salah, keliru. Maksudnya adalah Timotius tidak boleh mengajar seperti itu. Dia harus mengajar berdasarkan firman Tuhan. Karena yang jemaat harus tahu adalah apa kata Tuhan. Kita tidak mau ke gereja, ke persekutuan, hanya mendengar manusia bercerita. Ya, mengajarkan apa yang dia mimpikan. Mengajarkan apa yang dia inginkan. Itu bukan caranya. Nah, kemudian kita sampai di ayat kelima, Timotius diingatkan kembali dalam melayaninya. Dalam melayani, motivasinya itu haruslah mengasihi jemaat. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Kenapa mau mengajar? Kenapa mau memimpin? Kenapa mau melayani? Motivasinya jangan salah. Harus karena kasih. Kasih yang tulus dari hati kepada orang yang dilayani. Kasih juga yang tulus kepada Tuhan. Jangan ada motivasi yang lain. Seperti apa motivasi yang lain? Sangat sering mengajar untuk mendapatkan keuntungan. Setelah merasa lebih pandai berkhotbah, mungkin merasa gereja sudah harus naikkan gaji dia. Ya. Kalau berpikir seperti ini, artinya apa? Artinya melayani bukan dengan motivasi yang benar. Tapi motivasi adalah mencari keuntungan pribadi, mau mencari uang. Silakan pergi keluar dan berdagang. Kalau motivasi kita adalah seperti itu. Motivasi apa lain lagi? Ingin menjadi populer, menjadi tenar, ingin menjadi hamba Tuhan yang selalu dipuji orang, yang suka mendengar kalau dibilang terima kasih, itu khotbahnya bagus. Kalau mendengar begitu, senang sekali. Kalau kita mau menjadi populer, jangan jadi hamba Tuhan.
Jadi Paulus mendidik Timotius, jaga hati kamu. Kita ini bukan dalam bisnis entertainment. Kita bukan dalam bisnis hiburan. Kita bukan dalam bisnis mencari uang. Kita lagi berbicara tentang firman Tuhan yang hidup. Ya, firman yang diberitakan yang bisa membawa orang untuk menemukan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Firman yang diajarkan ketika orang bisa menerima, bisa mengubah kehidupannya. Yang menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan Allah. Apa yang kita kerjakan ada urusan yang begitu serius. Jangan digadaikan dengan uang. Dengan keinginan menjadi terkenal, menjadi populer. Jangan digadaikan seperti itu. Nah, selanjutnya Rasul Paulus berbicara satu hal lagi. Ya, di dalam beberapa ayat yang kita bacakan tadi. Nah, dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang sesat ini, mereka tidak mengerti hukum Taurat, tetapi berbicara tentang hukum Taurat. Tidak mengerti hukum Taurat, tapi mau mengajarkan hukum Taurat di dalam gereja. Jadi, mengajarkan firman Tuhan dengan cara yang salah. Dan kalau kita membandingkan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus, ya di surat-surat Galatia atau surat-surat lainnya, atau kita baca di dalam Kisah Para Rasul tentang hal-hal yang terjadi di dalam gereja, kita menyadari bahwa pada tahun-tahun pertama gereja, ya orang-orang Yahudi yang masuk Kristen, tapi cara pikir mereka itu masih belum berubah. Mereka masih selalu mempunyai pemikiran bahwa kalau kita ini mau diselamatkan, sekalipun kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita tetap harus melakukan hukum Taurat. Kita tetap harus mematuhi perintah-perintah Tuhan ini. Dan kalau kita lalai melakukannya, kita bukanlah orang yang selamat itu. Jadi keselamatan kita ini bergantung pada usaha kita. Apakah kita ini bisa sepenuhnya melakukan perintah-perintah Tuhan? Jadi tidak cukup hanya percaya pada Tuhan Yesus. Harus ditambah dengan usaha-usaha kita sendiri. Nah, itulah isu yang beredar ya di tahun-tahun pertama gereja. Sehingga kita membaca di Kisah Para Rasul pasal ke-15. Ya, para rasul, para penatua bakal mengadakan sebuah sidang. Ya, untuk menetapkan dengan tegas bahwa kita diselamatkan hanya karena percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan karena melakukan hukum-hukum Taurat ini. Tapi di Yerusalem, boleh diadakan konsili, boleh diadakan rapat, boleh ada keputusan. Tapi di daerah-daerah, para guru-guru sesat ini masih terus mengajar. Nah, itu sebabnya Paulus berkata kepada Timotius, kamu yang ada di Efesus, ya, yang melayani Efesus, kamu harus perhatikan orang-orang seperti itu, dan harus kamu tegur mereka. Ya. Apa yang salah dengan mereka? Itu salah menggunakan firman Tuhan. Memang ayat firman Tuhan yang dia bicarakan, tetapi dia tidak menyampaikan maksud dari ayat itu yang sebenarnya. Tidak menyampaikan maksud Tuhan ketika memberikan hukum Taurat itu ada untuk apa. Maksud ini tidak disampaikan. Tapi hal lain yang mereka sampaikan tentang hukum Taurat itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus di ayat ke-7, dia bilang, ya, mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Jadi mereka bicara dengan mutlak, dengan sifat definitif. Begini, harus begini, tapi salah. Gitu. Nah, ayat ke-8. Lalu Paulus dia berkata kepada Timotius, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik
kalau tepat digunakan. Jadi Paulus berkata kepada Timotius, kita tidak ada masalah dengan hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu pemberian Tuhan. Jadi kalau orang-orang ini menggunakan hukum Taurat untuk mengajar, yang jadi masalah kita bukan hukum Tauratnya, tapi cara mereka menjelaskan hukum Taurat yang keliru. Itu yang kita permasalahkan. Itu yang harus ditegur. Hukum Taurat itu adalah baik kalau kita tahu cara memahaminya. Kalau kita tahu apa yang dimaksudkan oleh Tuhan ketika memberikan hukum Taurat ini. Nah, Bapak Ibu, untuk apa Tuhan Allah memberikan kita hukum Taurat? Ini pertanyaan yang dijawab di kitab Galatia. Ya, tapi saya jelaskan ringkasnya di sini. Tuhan mengatakan hukum Taurat diberikan. Barang siapa yang bisa melakukannya, dia akan hidup. Maksudnya adalah apa? Barang siapa yang bisa mematuhi seluruh hukum Taurat dengan sempurna, dia bisa hidup. Dia bisa hidup kekal selama-lamanya. Tetapi Tuhan tahu, setelah Adam, tak ada manusia bisa mematuhi hukum Taurat. Adam yang diciptakan tidak berdosa di Taman Eden dengan sifat yang bisa memilih mau jadi baik atau mau menjadi buruk. Dia bisa memilih. Tapi ketika datang pencobaan, dia pun memilih yang jahat. Memilih melanggar hukum Taurat Tuhan. Melanggar perintah Tuhan. Dan setelah Adam, semua manusia itu dilahirkan dalam dosa. Kita semua sudah adalah manusia yang jatuh. Kita tak akan bisa lagi seperti Adam dalam posisi netral, bisa pilih baik atau bisa pilih buruk. Kita sudah tidak berada di posisi demikian. Kita semua sudah jatuh dalam dosa. Dari dalam hati kita itu kecenderungannya adalah melanggar hukum Tuhan. Ini adalah fakta yang kita semua alami, yang kita semua pahami. Walaupun kita ingin jadi manusia yang baik, tapi tak pernah bisa baik. Di dalam diri kita selalu berbuat kesalahan, selalu berbuat dosa. Nah, jadi tujuan Tuhan Allah sesungguhnya di dalam memberikan hukum Taurat itu bukanlah supaya kita berusaha mematuhinya supaya kita hidup, bukan. Tapi untuk membuat semua manusia sadar bahwa kita ini tak bisa memenuhi hukum Taurat, apalagi mematuhinya dengan sempurna. Supaya kita semua manusia sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa. Itu adalah tujuan dari hukum Taurat yang sesungguhnya. Makanya Paulus di Galatia mengatakan, hukum itu adalah soko guru. Ya, bukan sekedar guru, tapi soko guru. Guru yang agung. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita adalah manusia yang ingin berdosa. Kita adalah orang yang berdosa. Nah, jadi hukum Taurat diberikan, itulah tujuannya. Dipakai dengan tepat, artinya untuk menunjukkan dosa dan kesalahan setiap orang. Tapi para guru sesat, mereka keliru memahami hal ini. Mereka masih mengajarkan bahwa hukum Taurat ini bertujuan supaya kalau kita patuhi, kita bisa hidup, kita bisa selamat. Nah, inilah dimaksudkan oleh Paulus, salah, ya, tidak tepat menggunakan firman Tuhan. Jadi mereka menggunakan firman Tuhan, tetapi tidak mengajarkannya dengan tepat atau dengan benar. Dan Timotius sebagai hamba Tuhan, dia harus
mengajarkan firman Tuhan dengan benar. Itu hal ketiga yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius. Kamu pegang firman Tuhan dan harus mengajarkan firman Tuhan itu dengan tepat. Ya, jangan dengan cara yang keliru mengajarkan jemaat Tuhan Yesus. Makanya semua yang mau jadi hamba Tuhan itu harus sekolah. Semua diaken, semua penatua, semua guru sekolah minggu yang mau mengaji firman Tuhan, dia harus belajar. Tak bisa dia datang berkhotbah mengulang apa yang pernah dia dengar di khotbah orang lain. Tidak boleh seperti itu. Seringkali saya melihat kalau orang-orang yang bukan dari sekolah hamba Tuhan, kalau mereka berkhotbah seringkali mereka mengulang apa yang mereka dengar dari orang lain. Jadi dia dengar dari radio, yang baca dari buku, dan dia merasa ini bagus sekali. Nanti waktu disuruh khotbah dia ngulang itu saja. Yang mau jadi hamba Tuhan, yang mau mengajar firman Tuhan, harus belajar. Nah, harus benar-benar belajar agar bisa menjelaskan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kita memang bertumbuh. Pengetahuan kita memang berkembang. Ya, tapi setiap khotbah, setiap pengajaran mau sampaikan harus diusahakan dipelajari dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi apa yang dikatakan Rasul Paulus tentang kitab Taurat ini ya, kita lihat. Yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang benar. Kenapa bukan bagi orang benar? Ya. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, dia sudah sadar bahwa menjadi orang benar, dikatakan oleh Tuhan sebagai orang benar, itu bukan karena dia bisa hidup dengan benar, tapi karena dia telah diampuni dalam Tuhan Yesus. Ya. Jadi hukum Taurat ini bukan untuk orang benar, dalam arti apa? Bahwa orang benar tidak perlu lagi berusaha untuk hidup, untuk mematuhi hukum Taurat agar bisa jadi orang benar atau bisa diselamatkan. Dia sudah dikatakan sebagai orang benar karena semua dosanya dihapuskan di dalam Tuhan Yesus. Dia telah selamat. Hukum Taurat itu tidak punya pengaruh kepadanya dalam kaitan dengan keselamatan. Ya, jadi hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, tetapi untuk apa? Untuk orang yang berdosa. Untuk orang yang belum diampuni dosanya oleh Tuhan. Dan Rasul Paulus, dia memberikan beberapa kategori, bukan satu daftar yang lengkap ya. Dia tidak menyebutkan semua dosa yang pernah terjadi di dalam kehidupan anak manusia. Tapi dia secara garis besar membicarakan beberapa jenis dosa yang jelas-jelas merupakan pelanggaran hukum Taurat. Apa yang dia katakan? Dia pertama bilang, nah hukum Taurat ini adalah bagi siapa? Itu bagi orang durhaka dan orang lalim. Ini satu duet ya, dua jenis orang tapi berkaitan. Orang durhaka dan orang lalim. Nah, kalau kita baca dalam bahasa Indonesia, kita agak sedikit bingung maksudnya sih bagaimana. Ya. Apa itu orang durhaka dan orang lalim? Durhaka itu arti aslinya adalah lawless, orang yang tak punya hukum. Orang yang tidak peduli pada hukum. Nah, itulah yang diterjemahkan sebagai durhaka. Orang yang tidak mengakui hukum. Bagi dia, hukum itu dia tidak anggap. Jadi dia akan hidup berbuat apa saja dia mau tanpa mempedulikan adanya hukum itu. Itulah orang yang durhaka. Pernah ketemu orang durhaka seperti itu? Orang yang tidak peduli pada peraturan, tidak peduli pada hukum, ya tidak peduli juga pada hukum moral yang Tuhan telah lengketkan
dibawa lahir dalam dirinya. Dia tak peduli sama hukum. Dari sini berbicara tentang hukum Tuhan. Apakah itu hukum moral atau hukum lainnya yang dari Tuhan, dia tidak anggap sama sekali. Nah, ada orang seperti ini. Jadi bagi orang seperti inilah hukum itu berlaku. Ya. Hukum Taurat akan menunjukkan pada orang seperti ini bahwa dia ada orang yang berdosa. Tuhan itu ada, hukum itu ada, dan kamu anggap dia tidak ada. Itu berdosa. Kedua, disebut orang yang lalim. Mirip-mirip dengan durhaka. Orang lalim ini, dia menolak untuk mematuhi hukum. Dia tidak akan mau patuh pada hukum. Peraturan-peraturan dia langgar saja. Nah, itulah orang lalim. Jadi hukum itu ada bagi dia. Supaya dia menyadari betapa banyaknya hukum Tuhan yang dia langgar. Ada. Tapi kamu tidak mau patuhi. Lalu Paulus sebut lagi satu duet yang berikutnya. Dia disebut sebagai orang fasik dan orang berdosa. Nah, apa pula dua orang ini? Orang fasik ini adalah the ungodly. Ya, bahasa Inggrisnya sangat bagus. Godly, ungodly. Yang tak bertuhan. Artinya orang yang tak peduli pada Tuhan. Ada orang bilang, ya dia tidak takut pada apapun juga di bumi dan di surga. Tuhan ada, tidak ada, bagi dia tidak peduli. Tuhan ada pun dia tidak peduli. Itulah orang yang disebut fasik. Dari perkataan, dari kelakuannya, dari semua dia buat itu, nanti kita lihat semuanya menunjukkan bahwa dia tidak peduli pada Tuhan. Orang berdosa, nah ini ada orang-orang yang hidupnya menentang Tuhan. Dia tidak menyangkal bahwa Tuhan itu ada, dia tahu Tuhan itu ada, tapi dia memilih tidak mau beribadah, tidak mau patuh, malah dia memilih sebaliknya. Dia memilih untuk menentang Tuhan. Nah, hukum Taurat adalah untuk orang-orang seperti ini. Yang tak peduli pada Tuhan, orang fasik. Yang menentang Tuhan, ya orang-orang yang berdosa. Lalu dia katakan lagi satu duet berikutnya. Itu orang duniawi dan orang yang tak beragama. Nah, duniawi ini terjemahannya dalam arti aslinya itu adalah di unholy. Orang yang tak suci, orang yang tak kudus, orang hidupnya tidak saleh. Nah, itulah orang-orang duniawi. Nah, kita tahu orang duniawi, kalau hidupnya tidak saleh, dia bisa berbuat banyak sekali hal yang melanggar firman Tuhan. Sehingga hukum Taurat ini ada untuk mereka. Sehingga ketika dia bercermin pada hukum Taurat, dia melihat apa saja yang telah dia lakukan. Itu semua melanggar hukum Taurat. Orang tak beragama, profan. Orang yang memperlakukan hal-hal yang sakral, hal-hal yang kudus, dianggap sebagai hal-hal yang biasa saja. Jadi merendahkan hal-hal yang sakral. Merendahkan hal-hal keagamaan. Ya. Kalau kita beribadah di hari Minggu, sesuatu yang sakral, ya kita siapkan diri kita datang ke sekolah Minggu. Kalau orang demikian, kalau dia berbicara tentang hari Minggu untuk ibadah, bagi dia itu seperti kita hanya pergi ke satu kegiatan sosial. Sesuatu yang sakral dianggap seperti sehari-harian. Ya, sesuatu yang sifatnya biasa saja, umum saja. Nah, itulah tiga kelompok orang yang disebutkan Rasul Paulus ya, bergandeng-gandengan mereka karena maknanya mirip-mirip. Kemudian disebut lagi sejumlah dosa yang terjadi dalam masyarakat ya. Apa yang dia bilang? Bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu,
bagi pembunuh pada umumnya. Hukum Taurat akan membuat para pembunuh sadar bahwa mereka itu orang berdosa. Bahwa membunuh orang itu ada berdosa. Karena ada perintah hukum Tuhan yang mengatakannya itu salah. Bagi orang cabul, percabulan adalah kata aslinya dalam Greek itu adalah porneo. Dan dari kata porneo itulah kita dapat kata pornografi. Nah, kata percabulan adalah kata yang paling luas, yang mencakup segala jenis bentuk dosa seksual. Apapun bentuknya, itu masuk dalam kategori percabulan. Perzinahan adalah konsep yang sangat sempit. Itu dosa seksual yang terjadi pada orang yang menikah. Jadi perzinahan sebetulnya ada bagian daripada percabulan yang luas itu. Percabulan itulah segala bentuknya, itu disebut percabulan. Ya, jadi Paulus bilang hukum Taurat itu ada untuk para cabul. Sehingga ketika dia berbuat dosa-dosa itu, dia melihat ke dalam kitab suci, dia sadar bahwa dia berdosa. Para orang cabul dan pemburit. Apa itu pemburit? Supaya Bapak Ibu bisa ingat dan tak pernah bisa lupa lagi. Tahu kan sampan? Sampan disebut ada buritan kan? Tahu, sampan bagian buritan. Buritan itu ada sampan di bagian belakang. Jadi, pemburit ini adalah homoseksual. Ya, ada homoseksual. Tapi ini tidak hanya untuk laki-laki saja. Perempuan dan perempuan juga masuk kategori ini. Jadi pemburit ini adalah dosa hubungan sejenis gitu. Ya, katanya memang diambil dari yang homo, tapi mencakup laki-laki maupun perempuan. Bagi penculik ini adalah mereka yang menculik manusia. Ya. Bagi pendusta ini ada orang yang berbohong atau yang bersumpah palsu, ya, tidak menyampaikan kebenaran. Itulah disebut sebagai pendusta. Dan orang yang makan sumpah, artinya setelah bersumpah tidak dia penuhi. Dia bersumpah, tapi ketika kondisinya merugikan dia sendiri, dia ingkar janji. Dia tak mau lagi pegang sumpahnya. Nah, ini juga orang berdosa, ya. Dan segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran sehat yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia. Nah, jadi Rasul Paulus dia berbicara Timotius dalam ayat ke-8 sampai 10, sebenarnya lagi berbicara kepada mereka, kepada Timotius, bahwa dalam mengajar, jangan seperti orang-orang Yahudi yang sesat itu. Mereka gunakan hukum Taurat, tapi mereka tidak mengajarkan makna sesungguhnya apa niat Tuhan dalam memberikan hukum Taurat itu. Mereka menggunakan hukum Taurat, tapi mengajarkan dengan cara yang salah. Maksud yang sesungguhnya itu malah jadi terbalik. Kalau dia bilang, dia ingatkan Timotius bahwa hukum Taurat itu harus ajarkan dengan benar. Dan Timotius harus ajarkan dengan benar hukum Taurat itu. Hukum Taurat ini bukan untuk orang yang sudah benar. Orang benar sudah tak perlu ditunjukkan dosanya. Tapi ini adalah untuk orang yang sedang berdosa, yang masih berdosa. Supaya ketika mereka melihat hukum Taurat itu, seperti melihat ke dalam cermin, dan mereka sadar mereka adalah orang berdosa. Dengan demikian barulah ada kemungkinan mereka mengambil langkah untuk bertobat dan bisa mendapatkan pengampunan.
Jadi Paulus ya sambil lalu dia angkat ya beberapa jenis-jenis dosa supaya Timotius barangkali ya bisa lebih memperhatikan hal-hal dosa apa yang ada yang perlu lebih dijaga gitu. Jadi inilah yang disampaikan oleh Paulus pada Timotius. Sambil dia mengajar Timotius, dia mengajarkan doktrin juga, mengajarkan banyak hal. Tapi buku ini utamanya adalah mengajar Timotius. Bagaimana dia harus mengajar, bagaimana dia harus memimpin gerejanya, bagaimana dia harus menjaga dirinya, bagaimana dia harus bersikap. Nanti kita masuk ke pasal-pasal berikutnya, semuanya itu akan kelihatan disampaikan oleh Rasul Paulus. Makanya surat ini disebut sebagai pastoral letters. Ada surat-surat penggembalaan. 1, 2 Timotius, dan Titus. 3 buku ini adalah surat penggembalaan. Itu mengajar Timotius dan Titus dan para hamba Tuhan lain bagaimana menggembalakan jemaat Tuhan. Nah, jadi saya harap ya malam hari ini kita belajar sesuatu ya, apa yang kita sudah dengarkan, bagaimana kita mau melayani Tuhan yang lebih baik, dan apa yang kita harus harapkan dari orang yang melayani. Ya Tuhan kiranya menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, bantulah kami semua yang mempunyai pekerjaan dalam menggembalakan jemaat Tuhan, baik dari guru sekolah minggu sampai hamba Tuhan full time di gereja. Kami memperhatikan apa yang diajarkan oleh Paulus kepada Timotius dan bersungguh-sungguh di dalam melayani-Mu. Dan kami berdoa juga pelajaran-pelajaran yang bisa kami dengarkan bagi semua jemaat juga bisa menambah pemahaman kami dan menguatkan iman kami di dalam Tuhan Yesus. Dan membuat kami ingin bersama-sama membangun satu gereja, satu jemaat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembalikan pada Mega ya.